Bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Kenapa kau melakukan ini padaku? Ada apa? Tutup mulutmu, Aswin! Inikah balasanmu untuk semua cinta dan kepercayaan yang kuberikan padamu? Apa yang terjadi? Kau Katakan. tahu apa yang terjadi? Aku menghancurkan hubunganku dengan adikku untukmu. Aku tidak pernah bisa membayangkan kau bisa melakukan semua ini. Apa yang kupikirkan tentang dirimu dan apa dirinya yang sebenarnya? Apa ada yang mengatakan sesuatu padamu? Farsha akan mengatakan sesuatu yang akan membuatmu salah paham. Aku sama sekali tidak salah paham. Aku salah pada awalnya. Sekarang aku tahu yang sebenarnya. Farsha tidak mengatakan apapun padaku. Aku mengetahui yang sebenarnya dari mulut kotormu sendiri. Kau sama sekali tidak sadar apa yang kau lakukan. Kalau begitu, dengar ini. Dengar. Kau membantuku membuat Farsha dekat denganku. Kau tahu benar kau mendapat banyak keuntungan dari ini. Uang yang kau dapatkan untuk menyembunyikan fakta bahwa aku sudah menikah. Anggap saja bahwa uang itu bisa digandakan. Pekerjaannya akan sedikit berbeda. Ayo kita buat kesepakatan. Kali ini keuntungan yang kau dapatkan akan membereskan ini semua. Setelah itu, kita tidak akan saling berhubungan, tidak akan bertemu lagi, dan bercoba untuk bertemu lagi. Sekarang beritahu aku, Aswin. Bicaralah! Kenapa kau diam saja? Katakan padaku. Beritahu aku berita bohong lainnya. Katakan bahwa itu bukan suaramu. Rasmi merekam semua ini atas perintah dari Satis. Agar mereka bisa membongkar topeng tidak berdosa dari wajahmu itu. Kakak, kakak tunggu sebentar. Aku mohon, Kak. Aku tahu kalau kakak marah kepadaku. Kakak, aku membawa bukti yang akan membuat kakak tidak marah lagi. Bedanya adalah kakak akan terluka setelah kakak tahu kebenarannya. Tapi sangat penting untuk kakak tahu yang sebenarnya. Untukku, dan terutama untuk kakak. Kakak kau selalu bilang, jika istrimu tidak bersalah, maka buktikan kepadaku. Hari ini aku kemari untuk membuktikan itu. Eh, Apakah ini benar-benar Aswin? Satis katakan padaku, apa ini benar-benar Aswin? Hah? Iya, kakak. Tidak. Rasmi? Kakak, ini Rasmi. Dia dulu bekerja dengan Farsha di kantor Kak Aswin. Apapun yang terjadi, semua terjadi di hadapannya. Selain itu, kakak ipar Aswin mendapat bantuan darinya untuk menjebak Farsha supaya jatuh cinta padanya. Dia kemudian mengkhianatinya. Katakan Rasmi, katakan yang sebenarnya. Iya kakak, ini adalah yang sebenarnya. Kakak, aku tidak ingin mengatakan ini semua kepadamu. Kakak, yang selama ini selalu memberimu kebahagiaan.
hari ini memberimu kesedihan. Tapi aku tidak berdaya. Kenapa kau lakukan ini padaku, Aswin? Kenapa kau lakukan? Sebenarnya apa kekuranganku? Kenapa kau diam saja? Apa kekuranganku? Kau menjijikkan. Ambil ini, Ayah. Terima kasih. Ini benar-benar terlambat, tapi sekarang dia dapat semua orang sejujurnya. Kepercayaan Ayah dan Satis sama sekali tidak salah. Tapi Ayah, siapa yang mengatakan itu pada Ibu? Terus terang saja Ayah yang mengatakannya. Dan kakak ipar bilang dia sudah pergi dari sana. Karena dia dalam pesawat, teleponnya dimatikan. Kita akan memberitahu segalanya begitu dia tiba di sini. Ayah, aku lebih mengkhawatirkan tentang Kak Urmila. Hidupnya bergantung kepada kakak ipar Aswin. Aku tidak tahu apa dia bisa menerima kenyataan ini atau tidak. Tapi seharusnya kau tetap tinggal di sana untuk beberapa saat. Sampai Aswin kembali dan dia akan butuh dukungan moral. Tidak, Ayah. Jika aku tinggal di sana lebih lama, kakak akan merasa malu. Apapun itu, ini adalah urusan pribadi suami dan istri. Akan lebih baik jika mereka menyelesaikannya bersama. Jadi aku pergi. Satis, maafkan aku. Aku sudah salah paham denganmu dan juga Farsya. Aku menjadi gila dengan cintanya Aswin. Tapi tidak lagi. Aku sudah memutuskan semua hubungan dengan rumah itu. Aku memutuskan hubunganku dengan pria itu. Aku meninggalkan rumah itu berharap aku bisa mendapatkan tempat di rumah ini. Apa yang sedang kau bicarakan, Urmila? Ini adalah rumahmu. Kami semua ada untukmu. Maafkan aku, Farsya. Aku sudah bersikap buruk padamu. Aku mohon maafkan aku. Urmila, sepertinya saat ini kau sedang sakit. Pasti sedang banyak pikiran. Dengarkan Ayah. Sebaiknya kau masuk ke dalam. Kau istirahat dulu dan setelah itu kita bicarakan hal ini. Ayo Urmila. Ayo. Kukatakan padamu, Tuan, saat ini aku tidak punya uang kecil. Aku tahu benar orang-orang sepertimu. Kau mengumpulkan 1 rupiah dari semuanya dan hanya Tuhan yang tahu berapa banyak uang yang kau kumpulkan dalam 1 hari. Uang 1 rupiahmu. Yang sebenarnya adalah kau berniat untuk merampok uangku. Kau berikan alasan tentang uang kecil itu. Tuan, aku tidak membangun rumah dengan uang 1 rupiahmu. Jika aku punya saat ini, aku akan memberikannya padamu. Kau memberikan kembali kepada 2 orang sebelum aku. Dan saat giliranku, kau bilang kau tidak punya uang kecil. Hah? Aku minta 1 rupiahku kembali. Tuan, kenapa kau meributkan uang 1 rupiah? Kenapa? Apa 1 rupiah tidak memiliki nilai? Jika tiket bis kurang 1 rupiah saja, supir bis akan menyuruhmu keluar dari bis. Jadi kau dengar baik-baik ya. 1 rupiah itu bukanlah jumlah uang yang sangat kecil. Jika kau mengumpulkan 1 rupiah 100 kali, kau akan dapatkan 100 rupiah. 1 rupiah itu bisa mengubah hidup seseorang. Jadi jangan banyak alasan, kembalikan 1 rupiahku. Iya, tapi Aku tidak minta uang dari sakumu. Aku minta uang yang merupakan hakku. Aku tidak akan memaafkan ayahku kalau soal uang, apalagi kepadamu. baiklah, tunggu, akan kuberikan padamu. Bapak Oni, berikan aku uang 1 rupiah, aku akan memasukkan ke mulutnya.
Hanya dengan begitu dia akan diam. Dasar pria pelit. Ambil ini. Sekarang kau dapat ini dari mana? Jika kau berikan ini kepada aku dari tadi, aku tidak akan buang-buang waktuku. Pria yang aneh. Dia ribut hanya gara-gara uang 1 rupiah. Iya benar. Sudah lupakan saja dia. Kau butuh tumpangan? Naik mobil. Iya. Apa kau ingin melihat showroom di depan itu? Iya. Kita akan ke sana. Ayo, kita akan melakukan uji coba. Dan kemudian kita akan bilang, kita tidak suka mobil ini. Itu bagus. Itu tidak benar kan? Kenapa itu tidak benar? Kita bisa bermain-main sebentar kan? Ayo kita bersenang-senang. Baiklah. Benar kan? Ayo kita ke sana. Ayo habiskan esnya. Wah, ini bagus sekali. Faisali, sepertinya aku ingin mencoba mengemudikannya, bukan sekedar untuk mengujinya. Yang ini? Maaf Tuan, Ya, kami menyukai mobil ini. Apa kami bisa mencobanya? tentu Tuan. Ayo. Ibu, benarkan yang kukatakan? Mereka menghambur-hamburkan uang seperti air. Setiap ada acara, atau festival, atau tamu yang datang ke rumah, selalu saja Vinod yang mengeluarkan uang. Tidak ada yang menghentikannya. Jika aku bicara padanya, maka pasti aku yang akan terkena masalah, Bu. Ibu, begitu aku pindah ke rumah yang baru, Ibu lihat saja bagaimana aku akan mengendalikan pengeluaran nanti. Bagaimana menurutmu? Apakah Vinod akan mendengarkanmu? Ibu tenang saja, dia tidak akan tahu soal itu. Apa maksudmu? Maksudku, begitu aku pindah ke rumah yang baru, maka aku yang bertanggung jawab memberikan uang atau tidak. Atau berapa banyak uang yang akan diberikan kepada rumah ini. Tapi bagaimana jika seseorang dari keluargamu memanipulasi pikiran Vinod? Ibu tidak perlu khawatir soal itu. Aku tahu bagaimana keluarga ini dengan sangat baik. Tidak masalah berapa besar masalah yang mereka miliki, tapi mereka tidak akan pernah buka mulut di hadapan Vinod tentang uang. Ibu tahu, aku bisa melakukan semua ini dengan sangat mudah. Ibu tidak perlu khawatirkan aku. Baiklah, Bu. Aku tutup teleponnya sekarang ya. Sampai jumpa. Bagaimana? Apa kau menyukai mobil ini? Mobilnya bagus. Aku tidak merasa ini menarik sampai aku mau membelinya. Tapi ngomong-ngomong, cukup sulit dikemudikan. Dan rasanya masih kurang nyaman. Jadi, kita lihat saja nanti. Kami akan memberitamu dalam beberapa hari. Baiklah. Baiklah. Tunggu. Apa yang kau katakan? Tingkat kenyamanan mobil ini buruk? Katakan, apa kau tahu ini apa? Dengar, kau... Lupakan saja kalau kau ingin membeli mobil ini, Nona. Kau bahkan tidak pantas untuk mencoba mobil ini. Jadi kau bicara yang tidak-tidak tentang mobil bernilai 12 laख rupiah ini. Dengar, siapa kau berani bicara seperti itu tentang status kami? Memangnya kau pikir kau ini siapa? Siapa aku? Aku Darmes Jair Purwala, pemilik dari showroom mobil ini. Aku ada di dekat penjual es krim saat kau membuat rencana untuk melakukan uji coba gratis mobil-mobilku ini. Kau buat rencana, dan aku sedang di sana. Aku mendengarmu. Aku sengaja tidak mengatakan apapun kepadamu. Karena aku ingin melihat sejauh mana kau bisa jatuh. Kau telah melewati batas, Nona. Jika kau ingin pergi naik mobil mahal, maka sebaiknya kau naikkan dulu statusmu itu.
kau tidak pantas untuk membeli sebuah pin atau kau ingin membeli sebuah gajah? Apa kau tidak pernah merasa malu makan roti dan memimpikan tentang burger? Pergi dari sini. Dan jangan pernah ulangi seperti ini lagi. Jika aku mau, aku bisa melaporkanmu pada polisi sekarang juga. Tapi aku tidak mau melakukannya. Aku membantumu. Aku memberikanmu kesempatan untuk bisa berubah. Dan setelah ini, sebaiknya sampai di rumah, kau makanlah sebanyak yang bisa kau kunyah. Pergi dari sini. Halo? Halo kakak. Iya, Farsya? Kenapa kau terdengar seperti ini, Farsya? Semua baik-baik saja, kan? Kakak, sekarang semuanya baik-baik saja. Kebenaran tentang Arswin telah terbongkar di hadapan semua orang. Ada buktinya juga. Apa? Tapi, bagaimana bisa? Kak, apakah kau ingat Rasmi, temanku yang bekerja di kantor Arswin juga? Tunggu sebentar. Ibu, apa ibu tahu? Sekarang Sati sudah tahu semua tentang Aswin. Syukurlah, terima kasih Dewa. Berikan teleponnya. Ibu akan bicara. Farsya, ibu kan bilang semuanya akan baik-baik saja. Sekarang semua tahu yang sebenarnya. Kita tidak pernah menyakiti siapapun. Lalu bagaimana bisa mereka menyakiti kita? Dengar, katakan pada Satis, seumur hidupku aku berhutang budi padanya. Karena dia sudah mempercayai putriku. Kakak Bafna tahu yang sebenarnya? Tidak, Ibu. Sampai saat ini tidak. Tapi hari ini dia akan kembali. Ayah dan Satis akan bicara padanya. Itu bagus sekali. Masalahnya bisa selesai sebelum menjadi lebih buruk. Sampai nanti ya. Baik, Bu. Archana, ibu doakan hubungan Farsya dan kakak Bafna dikuatkan. Apalagi yang kita butuhkan. Satis, Ibu? Ibu? Tuhan memberkatimu. Satis, ada apa? Kenapa kau kelihatan sedih? Apakah ada masalah? Ibu ikut aku sebentar. Duduk sini, Bu. Ada apa, Satis? Beritahu ibu. Duduk dulu, Ibu. Katakan ada apa? Ayo duduklah. Ayo katakan. Ibu, apapun yang akan kukatakan, dengarkan aku baik-baik. Ayo cepat katakan. Jangan membuat ibu khawatir. Ibu begini, masalah kehidupan pernikahanku telah diselesaikan. Dan pernikahan kakak mendapat masalah, Bu. Apa maksudmu? Ibu, kami memiliki bukti tentang kakak ipar Aswin. Itu artinya Urmila ada di sini. Aku harus menemuinya, Jangan, Ibu. Satis. Ibu duduk dulu. Tidak, Ibu, Satis. aku mohon. Tenanglah, Bu. Saat ini, kakak sedang sangat sedih. Menurutku, kita harus membiarkannya sendiri dulu. Dan lagi pula, saat ini ada orang lain yang sudah menunggu Ibu kembali. Saat ini dia terbukti tidak bersalah. Tidak, Satis. Ibu akan bicara dengan Urmila dulu dan setelah itu baru... Maksud Ibu, Ibu tidak mempercayai putra dan suami Ibu begitu? Tidak, bukan itu masalahnya. Ibu, aku belajar dari Ibu tentang apa artinya sebuah hubungan. Aku sudah belajar bagaimana memenuhi hubungan Ibu. Jika aku mengatakan sesuatu kepada Ibu tentang ini, maka itu tidak benar. Tapi sebagai seorang anak, aku ingin memberitahu Ibu, jangan bahas masalah ini lagi. Kalau Ibu tidak percaya Farsha, itu salah. Dia jadi tidak menghormati Ibu lagi. Bafna, Satis itu benar. Sekarang kau harus bicara dengan Farsha.
Tuhan memberkatimu. Farsya, Sati sudah memberitahu segalanya pada ibu. Ibu benar-benar minta maaf. Maafkan ibu, karena sudah salah paham padamu. Ibu bersikap buruk padamu. Ibu terlalu percaya pada yang dikatakan Aswin. Farsya, itu sudah terjadi. Kita melakukan kesalahan dengan mengetahui kesalahan orang lain. Ibu juga sama, ibu juga sudah berbuat salah. Ibu telah berbuat kesalahan yang sangat besar pada kalian. Suatu saat kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Jadi itu sudah terjadi. Tapi dalam beberapa hari terakhir, apapun yang terjadi padaku akan butuh waktu untuk kau bisa melupakannya. Urmila, Bibi. Ay, Bibi. Urmila. Aku ingin bicara dengan Urmila. Tolong dengar, saat ini Urmila berada dalam keadaan tidak mau bicara atau mendengar. Akan lebih baik jika kau tidak menemuinya. Paman, aku harus menemuinya sekarang. Kumohon. Urmila, aku mohon. Aku tahu, aku sudah sangat menyakitimu. Aku tidak tahu bagaimana caranya meminta maaf. Aku telah melakukan kesalahan besar. Maafkan aku. Setelah kau pergi dari rumah, aku sangat menyadari betapa berartinya kau untukku. Aku mencintaimu. Cukup, Aswin. Aku tidak mempercayaimu lagi. Aku tidak mau berhubungan denganmu. Lebih baik jika sekarang kau meninggalkan aku. Urmila, jangan lakukan Cukup, itu. Aswin. Sudah cukup. Sudah cukup dengan dramamu itu. Aku ingin menamparmu sekeras mungkin, Aswin. Tapi kau tidak pantas mendapatkan tamparan dariku. Atas dasar apa kau merasa berhak menjemput Urmila? Kau sudah melewati batas kebohongan dan pengkhianatanmu, Aswin. Untuk apa kau datang ke sini dan melakukan semuanya? Karena dirimu aku sudah melakukan kesalahan pada putraku dan pada menantuku. Karena dirimu, aku sudah bersikap buruk kepada kakak Sulocana, pada Manaf, dan pada Arcana. Itu semua karena dirimu, Aswin, karena dirimu. Bahkan aku hampir siap untuk menghancurkan keluargaku. Kau memberiku ini sebagai balasannya.
Kenapa kau melakukan semua itu kepada Urmila? Kenapa? Kenapa kau bertindak serendah itu, Aswin? Apa yang kau pikirkan tentangmu? Tapi apa yang terjadi sekarang? Sudah cukup. Keluar dari rumahku. Keluar kau sekarang juga. Aku tidak akan melihatmu walaupun sebentar. Aku tidak mau melihatmu ke sini lagi. Pergi! Archana? Maaf kau di sini. Apa ada masalah? Maaf. Tadinya aku ingin menghubungimu. Kemudian aku pikir kau sudah banyak masalah dalam kehidupanmu, maka aku... Kenapa kau bicara seperti itu? Apa yang kita putuskan, Archana? Tidak masalah apakah kita bersama atau tidak. Kita akan selalu saling mendukung satu sama lain. Dengarkan aku baik-baik. Masalahku adalah masalahku. Kau bisa berbagi masalah apapun denganku. Katakan padaku ada apa? Maaf begini. Aku mendengar kakak ipar Manju bicara dengan ibunya. Aku bingung, Manaf. Kalau kakak iparku berhenti memberikan uang, maka apa yang akan terjadi? Aku sangat takut, Manaf. Uang pensiun ayah dihentikan. Kasusnya sedang ditangani pengadilan. Dia punya simpanan, tapi dia harus menikahkan Faisali. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang akan terjadi? Aku tidak mengerti. Besok jika aku katakan aku yang akan bertanggung jawab atas rumahmu, apa kau akan setuju? Ya, aku mengerti, Archana. Kenapa kau tidak bekerja? Selesaikanlah pendidikanmu dan cari pekerjaan. Iya, Manaf. Aku tidak pernah memikirkan itu. Kau tak pernah memikirkan tentang dirimu. Kau selalu memikirkan orang lain. Manaf, bagaimana dengan pekerjaanmu? Apa kau mendapatkan pekerjaan yang bagus atau sama saja? Aku masih sama, tapi aku sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Tapi tidak ada perkembangan baru. Tanggung jawab semakin besar terlebih lagi dengan pernikahan. Damodar, aku pikir tentang kembali ke desa. Kakak, Iya, Damodar. Damodar, apa kau tahu? Menjadi yang paling tua di keluarga memiliki ketidakberuntungan tersendiri. Kau tidak bisa memperlihatkan air matamu atau menunjukkan kesedihan pada siapapun. Kau harus bisa menanggung bebanmu sendiri dan memberi dukungan kepada yang lainnya. tapi Kak, Damodar, biarkan aku bicara. Biar ku jelaskan. Bahwa dengan keberanian yang sangat besar aku berbagi perasaanku denganmu. Damodar, aku ini adalah orang yang pertama yang mendengar Manaf mengatakan bagaimana perasaannya tentang Archana. Dan mulai hari itu sampai hari ini aku sudah menyaksikan cinta mereka, Damodar.
Tapi entah bagaimana aku bisa melihat Manaf berpisah dari Archana. Lalu, Manaf akan menikahi Sravani? Aku tidak akan bisa melihatnya. Aku tidak sanggup. Biarkan aku pergi, Damodar. Biarkan aku pergi. Tapi Kak, kalau kau pergi bagaimana dengan aku? Siapa yang akan mendengarkan kesedihanku? Kau satu-satunya orang yang bisa mengerti aku dan membuatku mengerti tentang sesuatu. Apakah mungkin pernikahan Manaf dan Sravani dibatalkan? Lalu Archana dan Manaf kembali bersatu? Tidak, Damodar. Tidak. Selama ini kita sudah mencoba segalanya. Kita tidak punya apa-apa lagi. Ketika perceraian Manaf dan Archana belum ditetapkan, sampai saat itu aku masih punya harapan. Tapi sekarang mereka berdua sudah resmi bercerai, Damodar. Aku masih merasa pernikahan Manaf dan Sravani masih bisa dibatalkan. Pasti akan dibatalkan. Ayah, saat aku datang ke rumah ini, sejak itulah aku sudah menganggapmu sebagai ayahku. Aku menghormatimu sebagai menantu pada ayah mertuanya. Bahkan setelah Manaf memutuskan untuk menikahiku, kau mencoba menghancurkan harapanku. Kau berusaha semampumu untuk menyatukan Archana dan Manaf kembali. Sebenarnya apa maksud ayah? Ayah selalu saja membela Manaf dan Archana, tapi tidak denganku. Tapi tetap saja, apakah aku pernah marah? Apakah aku pernah marah kepada ayah? Tidak kan? Karena aku sangat tahu bagaimana emosi dari seorang ayah. Jadi aku diam saja. Tapi hari ini setelah mendengar semua yang ayah katakan, aku tidak suka sama sekali. Ayah, sekarang acara besarnya sudah semakin dekat. Kamu membicarakan tentang pembatalan pernikahan ini. Kenapa, ayah? Bagaimana bisa kau berpikir seperti itu di saat seperti ini? Sayang, ayah ingin melihat anak-anak ayah bahagia. Ayah merasa Manaf dan Archana tidak akan pernah bisa bahagia setelah mereka berpisah. Sravani, ayah sangat menyukaimu. Ayah menghormatimu, nak. Saat Sachin pertama kali memperkenalkan ayah kepadamu, di hari itu, ayah sudah menganggapmu sebagai menantu. Tapi itu sebagai istrinya Sachin dan bukan sebagai istrinya Manaf. Sravani, tolong pikirkan ini. Kau akan menyadari bahwa kau bukan diciptakan untuk mendampingi Manaf dalam hidupnya. Sayang, Manaf tidak akan bahagia tanpa Archana. Jadi, ayah tidak pernah membayangkan dirimu ada di samping Manaf. Dan ayah tidak akan pernah merubah pendapat ayah tentang Manaf dan Archana. Ayah, terserah apa yang ayah pikirkan. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan pernikahan ini. Ayah, aku akan siapkan mejanya. Bersiaplah. Farsya, tunggu. Farsya, tetap diam seperti ini dan tidak bicara pada ibu tidak akan menyelesaikan masalah. Semua orang sudah melakukan kesalahan, begitu juga aku. Ibu sudah meminta maaf padamu, kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi dia adalah keluarga dan tinggal bersama. Melupakan kesalahan dan menjalani hidup itu lebih baik. Kalau begitu, aku tidak pintar. Farsya, Ibu, aku sudah mengatakan pada ibu bahwa aku butuh waktu untuk bisa melupakan semuanya. Aku sudah menghadapi banyak hal selama beberapa hari ini. Semua yang ibu katakan kepadaku, aku tidak bisa melupakannya begitu saja. Tuduhan yang sudah ibu berikan padaku saat itu, sulit untukku bisa melupakan itu semua. Farsya, begitu kau melihat masalah dari sudut pandangku,
Apa yang akan kau lakukan kalau kau ada di posisiku? Aku tidak akan melakukan hal yang ibu lakukan. Tidak, Bu. Aku sudah sangat terluka. Menurutku, terlalu cepat. Aku tidak bisa bersikap normal kembali kepada ibu. Ini bukan kau, tapi egomu, Farsya. Kau mengambil kesempatan dari kesalahan yang kulakukan. Ibu sudah, Ego Bu. yang terlalu besar tidak baik untuk sebuah hubungan. Apapun yang ibu pikirkan. Tapi aku tidak bisa berpura-pura di hadapan ibu. Aku tahu ini memang tidak benar, tapi pura-pura semuanya baik-baik saja. Itu sama sekali bukan karakterku. Apapun yang ada di hatiku akan terlihat di wajahku. Maaf ibu, tapi aku tidak bisa berpura-pura tersenyum kepada ibu. Archana, sayurannya enak sekali. Ibu, aku ingin ikut sekolah malam lagi. Wow, itu bagus sekali. Archana, kau sudah lulus ujian ke-9, benar kan? Iya kakak, 3 bulan terakhir kemarin aku di rumahku. Maksudku, saat aku di rumah Manaf, jadi... Tidak masalah Archana. Jika kau mengikuti ujian yang ke-10, kau bisa menyelesaikannya. Nanti setelah kau lulus, maka kau juga bisa mencari pekerjaan. Jika kau punya penghasilan, maka kau bisa berbagi pengeluaran juga. Kau pasti tahu kan, sangat sulit untuk mengurus rumah tangga dengan uang sedikit di saat-saat seperti sekarang ini. Benar kan? Archana akan belajar. Dan itu untuk perkembangan dirinya. Dia tidak perlu mencari pekerjaan ataupun harus menanggung biaya pengeluaran. Karena kakaknya masih hidup untuk melakukan itu semua. Vinod, memangnya yang kukatakan itu salah? Kenapa kau harus marah padaku? Apa yang kau katakan dan apa yang coba kau katakan, kau tahu itu lebih baik dari aku. Jangan buat aku membuka mulutku. Ini berlebihan. Tampaknya berpikir praktis adalah sebuah dosa di rumah ini. Iya. Semua orang di sini tidak berpikir dengan otak. Karena mereka berpikir dengan hati dan akan selalu terus seperti itu. Itu kekuatan terbesar dalam rumah ini, Manju. Archana ingin belajar dan dia pasti akan belajar. Tapi setelah menyelesaikan pendidikannya, dia mau bekerja. Maka hanya Archana yang berhak memutuskannya. Dan ya, tidak ada yang berhak memaksa Archana untuk bekerja. Kalaupun itu untuk menambah penghasilan rumah ini. Tapi Vinod, apa gunanya pendidikan jika tidak digunakan untuk menolong orang? Kakak ipar benar. Begitu aku menyelesaikan pendidikanku dan tidak mencari pekerjaan membantu rumah ini, maka pendidikanku akan sia-sia saja, Kak. Itu benar. Tapi Archana, Iya, Vinod. Archana benar. Di rumah ini kami tidak pernah membeda-bedakan anak laki-laki dan perempuan. Jika anak laki-laki bisa bertanggung jawab, maka anak perempuan juga bisa melakukan hal yang sama. Sebenarnya masalah ini sudah ada saat Archana pulang ke rumah atau jika tidak, kita semua tahu benar apa yang ingin disampaikan oleh Manju. Dan kita semua juga tahu kalau dia bersalah, Bu. Tapi kalian malah membelanya karena tidak mau dia merasa buruk, kan? Ibu, sekarang sebaiknya kita perjelas masalah ini. Tidak masalah sebaik apapun sikap ibu kepada Manju. Tapi itu sama sekali tidak ada bedanya untuknya dan tidak akan pernah.
Hinod, Manaf, Iya. ayah menelpon. Dia menanyakan tentangmu. Apa ada sesuatu? Iya, dia ingin bicara padamu tentang pernikahan kita. Jika kau punya pikiran lain, maka kau harus bilang padanya. Tidak, aku tidak punya pikiran apa-apa. Katakan padanya, lakukan apapun yang dianggap benar. Aku tidak punya masalah soal itu. Manaf, boleh aku tanya sesuatu? Kau bekerja di bengkel milik orang lain. Kau hanya membuang-buang waktumu, iya kan? Aku akan bicara dengan ayah. Jika aku bicara dengannya, dia bisa membantu apapun. Aku tidak mengharapkan bantuan dari siapapun. Karena Tuhan sudah banyak menolongku. Aku tidak mau bantuan lain. Tapi Manaf, Sudah jadi nasibku untuk menghadapi semua masalah ini lagi dan lagi. Itu tidak berarti aku harus menemuinya dan meminta bantuannya setiap saat. Apapun yang kulakukan, akan kulakukan sendiri. Aku sangat yakin pada Dewa. Aku akan membersihkan diri dulu. Manaf, ibu sudah menyiapkan mejanya. Aku akan menunggumu di sana. Di mana Archana? Manaf, kau pergi pagi-pagi sekali. Sarapan dulu baru pergi. Aku akan sarapan di luar, Bu. Aku sedang terburu-buru. Aku harus pergi ke kuil dan setelah itu ke bengkel. Kuil. Hari ini bukan hari Selasa, kan? Iya, Bu. Tidak ada yang istimewa hari ini, tapi aku ingin pergi ke kuil. Jadi, aku harus pergi sekarang. Sarapan dulu, Nak. Archana, kau kesini? Hari ini kan bukan hari Selasa. Kenapa kau... Iya, Manaf. Aku ingin pergi ke kuil sekarang. Semenjak kita bercerai, aku belum pernah datang kemari lagi. Aku merasa sangat gelisah. Jadi aku pikir aku ingin pergi ke kuil. Dan kau? Kenapa kau kemari? Tidak. Tidak ada alasan khusus kenapa aku datang kemari. Aku hanya ingin saja pergi ke kuil. Ayo.